guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku selama sekolah di Korea dan juga perbandingannya waktu aku masih exchange. Jadi aku sekolah SD dan SMP di Situbondo dan akhirnya aku mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Malang. Nah, sekolah ini itu benar-benar full beasiswa dan dari sekolah inilah aku mulai menemukan keinginan-keinginan baru. Kayak misalnya aku mau mulai kuliah di luar kota, terus aku mau meniti karir di luar negeri dan lain sebagainya. Itu dimulai dari SMA. Jadi istilahnya tuh SMA tuh titik dimana aku memulai cita-cita aku. Nah, setelah aku masuk ke SMA, aku main jadi dokter, akhirnya gagal karena memang belum dijodohkan untuk jadi dokter. Dan akhirnya aku mulai meniti karir yang mirip dengan dokter di bidang kesehatan juga, tapi lebih ke ranah sosial. Karena aku anaknya sosial banget, sosialita. Oke, jadi selanjutnya setelah aku meniti karir selama kuliah, jadi aku kuliah di Universitas Indonesia. Pada semester hampir akhir, yaitu semester 7, aku dapat kesempatan untuk exchange ke Chung Ang University. Jadi ceritanya dulu di UI itu ada pengumuman kalau misalnya kalian mau kuliah exchange, waktu itu spring program. Jadi kalau kalian mau exchange spring program ke Chung Ang University lagi dibuka. Nah, selanjutnya kalian juga bisa daftar scholarship. Jadi waktu itu karena Korea itu adalah negara impian aku gitu kan. Jadi setiap akhir minggu tuh aku selalu nonton yang namanya variety show Running Man. Kalian juga kalau misalnya nonton, kalian tau lah kenapa aku bener-bener jatuh hati gitu sama Running Man. Terus dari Running Man itulah aku mulai kayak, ih Korea bagus ya, ih Korea seru ya bahasanya, ih orangnya ganteng-ganteng, orangnya cantik-cantik, tempat-tempatnya bagus, makanannya enak-enak. Akhirnya di otak tuh kayak brainwash kalau Korea adalah negara yang menjadi tujuan aku selanjutnya. Akhirnya ya udah, karena ada kesempatan untuk exchange ke Chung Ang dan akhirnya dapat beasiswa juga, kebetulan dapat. Selanjutnya akhirnya berangkatlah aku di tahun 2015 bulan Februari. Nah, waktu itu memang banyak banget lika-likunya karena kan lagi awal skripsi, ya kan. Jadi sama pembimbing tuh ada kayak crash gitu, maju mundur, boleh nggak gitu, maju mundur. Akhirnya diizinkan dan akhirnya aku berangkat pada bulan Februari. Aku ke Chung Ang University. Nah, di Chung Ang University ini rasanya tuh kayak 180 derajat beda banget sama yang ada di dalam otak aku. Jadi bener-bener yang ada di otak aku itu kayak semua yang indah-indah gitu kan, itu semuanya berbeda. Jadi waktu aku pertama kali dateng itu pas banget aku dateng tanpa ada penjemputan. Jadi waktu itu tuh memang exchange program itu kayak kalian dateng ya udah, nanti ketemunya tuh waktu udah di asrama gitu kan. Kebetulan aku juga daftar asrama kan. Jadi di situ tuh ketemunya waktu orientasi, nggak ada penjemputan di bandara dan lain sebagainya. Akhirnya udah nyampe ke asrama Chung Ang, mulailah kehidupan aku yang aku impikan gitu kan. Kayak aku pengen nyoba makanan ini, pengen coba ini, pengen coba itu gitu. Akhirnya begitu nyampe, dateng naruh barang, itu tuh udah yang kayak aduh capek, mau ngapa-ngapain, males. Karena itu tuh spring 2015 tuh springnya masih cukup panjang, jadi masih musim semi dan masih dingin, sisa-sisa dari musim dingin sebelumnya gitu kan. Jadi itu masih dingin, terus masih belum adaptasi sama suasana dan suhunya. Jadi yang masih baru datang tuh capek banget, naik bis sendiri, angkut-angkut barang sendiri, nyampe ke dorm tuh yang kayak udah tired gitu loh, udah yang kayak nggak ada energinya sama sekali. Nah, habis itu kebetulan ketemu sama teman-teman foreigner di lobby. Terus kayak, oh gimana, ngobrol-ngobrol biasa kayak basa-basi gitu. Ya udahlah, kalian semua kan pada belum makan siang, yaudah kita bareng-bareng aja, sama-sama baru datang, makan siang bareng. Makan siang lah ya. Nah, waktu makan siang kan aku punya list kan di otak aku tuh. Oh, gimana ya gitu kan. Ya udahlah, bibimbap karena aman dan nggak ada babinya gitu. Jadi meskipun kalau misalnya kalian ke Korea terus kalian was-was gitu kan, aduh nanti makanannya ada babinya nggak ya gitu, itu kalian bisa pesen bibimbap. Jadi bibimbap itu nasi, sayur, telur, sama kalau misalnya ada tuna, kalau nggak ada tuna ya udah cuma gitu aja, sama saus. Jadi nanti diaduk gitu makannya. Biasanya tuh kayak cuma telur atau biasanya dikasih sama tuna. Jadi bukan.
Akhirnya karena ya udahlah, karena takut ada babinya, mulailah aku makan dengan bibimbap. Setelah itu mulai perkuliahan, uang juga udah turun dari beasiswa. Dan waktu itu mata kuliahku cuma ada 2 guys. Jadi bener-bener hidup aku selama 5 bulan atau selama 6 bulan kalau nggak salah, nggak nyampe 6 bulan sih, 5 bulan lewat gitu, itu cuman main. Jadi bener-bener kuliah tuh semuanya pakai bahasa Inggris kecuali kelas bahasa Korea. Itu bener-bener kayak easy peasy lah gitu. Kayak misalnya kuliahnya tuh bener-bener menyenangkan gitu, kayak datang terus habis itu kalau misalnya pengen tahu tanya, kalau misalnya tugasnya pengennya dikumpulkan langsung ke beliau gitu. Terus waktu diskusi itu banyak banget sama profesor yang bener-bener itu tuh kayak pendidikan impian aku gitu. Akhirnya kok seru ya gitu. Kelas bahasa Korea pun itu bener-bener gampang, kayak cuman baca Hangul, terus habis itu 이름이 뭐예요, terus habis itu 이거 얼마예요, 깎아주세요, yang macam-macam kayak gitu, yang gampang banget. 괜찮아요, 가지 마세요, yang kayak short sentence gitu loh. Dan gak ada ujian. Nah ini yang paling aku suka dari exchange program. Jadi gak ada ujian waktu itu. Ya ada sih, cuman kayak kalau menurut aku itu bukan ujian, karena lebih kayak datang terus dikasih soal analisis 1 hitung-hitungan, 1 tentang konsep. Dan itu kayak aku nggak belajar pun itu udah aku dapat dari selama kelas. Jadi itu konsep banget gitu loh yang ditanyain, inti dari pelajaran gitu lah. Jadi kayak aku belajar banget lah. Terus aku jalan-jalan ke luar kota, terus aku juga ke Jeju. Waktu itu aku sampai sempet ke Jeju pakai uang beasiswa loh guys. Jadi kayak bener-bener exchange itu adalah saat-saat impianku gitu. Jadi yang membuat di otak aku akhirnya untuk sekolah nanti S2 sebaiknya ke Korea aja tuh gara-gara exchange. Akhirnya aku ikutlah KGSP. Setelah aku lulus S1, aku ikutlah yang namanya beasiswa KGSP. Terus semua prosesnya diikuti dengan baik dan akhirnya aku lolos dan berangkat ke Korea untuk S2 aku di tahun 2018. Terus sampai di Korea kebetulan dijemput. Jadi kalau beasiswa KGSP ini bener-bener difasilitasi, itu sih baiknya. Kalau untuk ini ya KGSP S2 ya, graduate. Jadi bener-bener difasilitasi. Nyampe di Incheon, waktu itu di bandara Incheon dikasih tanda sama diinformasikan sebelum keberangkatan meeting point kita. Jadi kalau misalnya kita udah keluar dari bandara, kita ketemu di satu daerah ini, nanti ada penjemputan, nanti ketemu bapak ini, nanti diantar naik bis ke kota ini untuk kelas bahasa selama 1 semester. Nah, ini adalah masa-masa yang paling aku sukai. Jadi selama kelas bahasa itu adalah exchange istilahnya. Ya meskipun kalau kelas bahasa itu kita harus selalu masuk dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 1, tapi ini adalah masa-masa dimana kayak belajarnya itu cuma belajar bahasa gitu. Nggak ada yang namanya pusing-pusing untuk nulis paper, yang gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi bener-bener cuma kelas bahasa. Dan di kelas bahasa ini bener-bener free gitu, kayak kalian nggak usah ya kayak kalian lagi belajar kelas bahasa Inggris di Pare aja gitu, nggak ada yang namanya pusing-pusing ngurusin major, ya kan? Jadi di sini aku kebetulan sekolahnya di Gwangju, di Chosun Daehakyo, di Chosun University. Di situ aku ketemu lah dengan beberapa sahabat-sahabat aku yang sampai sekarang masih kontak. Setelah itu 1 semester aku di sana, ya 2 semester aku di sana. Jadi kurang lebih dari Agustus sampai Juli. Akhirnya aku ke Seoul. Mulailah aku kehidupan S2 yang benar-benar S2. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian pernah nonton drama Sky Castle atau drama-drama yang tentang pendidikan gitu dan ngomongin SNU, mereka nggak lebay. Itu memang kenyataannya seperti itu. Begitu aku datang, aku pikir kayak elah itu mah drama gitu kan, kayak itu mah dibuat-buat berlebih-lebihan gitu. Tapi ternyata emang kayak gitu guys. Datang nih ya, nyampe waktu itu aku tinggal di asrama. Jadi waktu aku pertama kali datang, aku memang memutuskan di asrama dulu untuk ya namanya anak baru ya kan, asrama itu memang kayak adat banyak temen, terus semuanya udah diurusin, jadi nggak usah ribet-ribet. Mulailah kelas, aku pikir karena aku foreigner kan, waktu itu aku sebelum daftar aku tuh udah nanya nanti mata kuliahnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Korea, terus untuk foreigner tuh gimana gitu-gitulah. Udah aku tanyain lah itu waktu sebelum daftar. Mereka bilang iya nanti kalau foreigner pakai bahasa Korea, rata-rata kelasnya pakai bahasa Korea. Akhirnya begitu masuk, beneran yang pakai bahasa Inggris tuh kayak bisa hitungan jari gitu guys. Jadi aku datang beneran kelasnya tuh semuanya pakai bahasa Korea.
iya sih aku bisa kayak daily conversation gitu, punya banyak teman orang Korea dan aku ngobrol kemana-mana juga bisa pakai bahasa Korea. Tapi bukan berarti aku bisa mengikuti kelas bahasa Korea dengan kualitas yang sama kayak orang Korea gitu kan. Kalau misalnya lagi kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas kedokteran misalnya, itu banyak istilah-istilah yang kalian juga mikir kan apa sih istilah itu gitu kan, dan itu gak familiar. Itu yang aku rasakan sekarang karena aku adalah ekonomi kebijakan kesehatan dan banyak banget istilah-istilah yang aku nggak paham sama sekali gitu. Bahasa Inggris aja kagak ngerti ya, apalagi pakai bahasa Korea gitu. Jadi harus di translate tuh kayak 2 kali 3 kali gitu. Awalnya kayak ya udahlah ini mungkin semester 1, jadi wajar lah kalau misalnya semester 1 ini susah karena masih adaptasi. Begitu terus berlalu dan sekarang semester 2 nggak beda jauh sih, masih susah juga. Cuman bedanya kayak sekarang aku udah lebih paham lah ya, maksudnya kayak istilah itu kan sering diulang-ulang gitu selama kelas. Jadi kayak beberapa aku udah ada catatannya dan aku udah pernah dengar tentang ini. Cuman yang lebih parah adalah pada saat di kelas gitu aku nggak bisa aktif untuk diskusi karena kan sebenarnya ada banyak yang aku pengen sampaikan, ada banyak juga yang aku pengen dengar masukannya dari profesor dan teman-teman. Tapi akhirnya aku juga nggak hilang akal di situ. Aku akhirnya menemukan cara kalau misalnya aku bisa ke teman-teman lab aku, jadi teman-teman senior orang Korea yang bisa Inggrisnya bagus banget. Jadi aku tanya mereka, aku pengen ini nih, aku pengen ngerti ini nih gitu, dan mereka alhamdulillah baik banget kok. Jadi kayak mereka nggak masalah gitu loh kalau misalnya kita nanya. Jadi mereka konsepnya adalah kalau misalnya mereka ditanyain dan mereka ngasih tahu, itu tandanya mereka ngajarin dan mereka belajar gitu. Dan itu aku juga salut sih, dan nggak banyak orang-orang yang kayak gitu. Aku sih senangnya kayak gitu. Meskipun di SNU ini aku susah beradaptasi secara langsung untuk pelajaran-pelajaran, tapi aku punya banyak teman dan senior-senior yang baik banget. Nah, jadi di sini poinnya adalah perbedaan aku selama aku exchange dan aku kuliah beneran S2. Jadi exchange itu adalah hal-hal yang paling menyenangkan di dunia. Kayak misalnya main gitu, kayak beneran kalian tuh nggak ada yang namanya tuntutan. Nggak tahu ya kalau misalnya teman-temannya exchange yang lain di kampus-kampus lain dan jurusan-jurusan lain atau program-program lain. Kalau misalnya aku dulu waktu exchange di Chung, aku tuh bener-bener adalah sarana untuk main gitu. Kayak ibaratnya kalian liburan ke Korea tapi gratis, gimana sih? Kayak seneng banget gitu kan, bangun tidur tuh nggak ada beban. Kayak ya udah hari ini jalan kemana ya, besok jalan kemana ya, besok makan apa ya, besok foto di mana ya, udah itu aja yang ada di otak. Kelas pun tuh kayak cuma duduk, oke gitu. Dan kebetulan itu adalah hal-hal yang paling menyenangkan dan membuat aku akhirnya pengen balik lagi ke sini gitu. Kalau misalnya sekarang S2 sih ya dibandingkan sama exchange tuh ibarat exchange dulu aku tuh gampang banget, ibaratnya belajarnya tuh 10%, terus kalau sekarang tuh mainnya yang 10%. Jadi bener-bener di sini doang lah, belajar doang. Istilahnya kayak bangun tidur tuh yang diinget, oh ya mau baca apa hari ini, oh ya mau belajar apa hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman emang benar-benar pengen mau sekolah di Korea, atau kalian ada cita-cita untuk daftar KGSP atau sedang daftar KGSP untuk sekolah di Korea, nggak masalah. Tapi ini cuma buat informasi aja. Jadi kalian nggak kaget begitu kalian menempuh kuliah di sini. Tapi baiknya kalian ngambil kelas-kelas yang semuanya bahasa Inggris. Jadi kalian benar-benar fokus untuk kuliah di situ. Tapi kalau kalian memang sudah sangat fasih berbahasa Korea, ya monggo silahkan kalian datang dan sekolah di sini. Jadi kalau misalnya kalian sedang proses persiapan untuk berangkat atau menunggu pengumuman KGSP sekolah untuk fall, pertama-tama aku ucapkan selamat, dan kedua kalian harus persiapkan satu mental, kedua materi. Jadi sebagai manusia pasti hawa nafsu kita banyak untuk berbelanja lebih tepatnya atau mencoba hal-hal yang baru, which is itu menggunakan uang. Jadi kalau kalian misalnya kesini, kalian siapkan aja uang saku, nggak usah berlebihan juga. Dan aku nggak mau ngasih range berapa, baiknya berapa, karena itu tergantung kalian sendiri. Kalian nggak bawa pun itu sebenarnya cukup dari beasiswa KGSP. Jadi tergantung masing-masing orang. Kemudian yang kedua, kalian nggak usah panik karena di sini tuh benar-benar KGSP diurusin banget. Jadi dari bandara dijemput, jadi dikasih
papan, kayak papan penjemputan gitu, atau nanti sebelumnya dikasih informasi ketemunya di mana, terus bisnya dibayarin, nyampe asrama di fasilitasi, kalian jadi cuman tinggal naruh barang, unpack, tidur, nggak usah bingung-bingung bayar asrama kayak gimana, karena itu semua udah dibayarin. Habis itu, kak aku nggak bisa bahasa Korea waktu pertama kali dateng, nggak apa-apa, kan kalian nanti ada kelas bahasa, dikasih ilmu-ilmu tentang bahasa Korea. Jadi nanti itu tergantung kalian kalau misalnya mau menerima itu aja ya udah, mau mempelajari lebih lanjut ya nggak masalah gitu. Jadi itu semua tergantung kalian. Terus selanjutnya, kak kalau misalnya aku sekolah 1 tahun cukup gak sih untuk mengikuti mata kuliah di Korea yang berbahasa Korea? Itu menurut aku enggak, karena pada dasarnya mata kuliah yang berbahasa Korea itu menggunakan istilah-istilah yang mungkin kalian gak pernah dengar selama kalian kelas bahasa. Jadi sebaiknya kalian juga mempelajari jauh-jauh hari sebelum masuk ke kampus kalian. Intinya adalah kalian jangan takut dan terus berusaha, enjoy the process. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan tentang khususnya pengalaman aku di sini, kalian boleh komen di section bawah. Don't forget to subscribe and hit the like button. Thank you. Lagi. Thank you.